juga harus counter setup. Kita tahu power hero musuh kita dan bahkan apakah Masya ini akan di tangan dari Sirpai atau Leo Murphy karena yang masih bisa dua-duanya. Ya pick terakhir menentukan sekali ya Profesor ya. Betul sekali, dan kalau kita ngomongin soal last picknya mungkin akan kita padukan dengan tadi sosok roamer yang memiliki rotasi cepat. Bahkan menurutku di sini Lolita. Wait, Leo Murphy mengubah lagi konsep permainan yang menjadi cover. Iya, cover dan juga bagian untuk team fight-nya ini areanya counter setup-nya luas banget. Tapi ingat, win rate Beatrix dari cewek adalah 83,3% dari total 6 kali pick. Itu tinggi banget. MPL loh. Iya. Ini data di MPL ya. Darling Kairi. Harus memiliki in and out yang sangat-sangat cepat. Lihat ini dari Outer Champs 2-0 biar cepat pulang. Gua nggak tahu kenapa. Untuk di game ketiga ini, bahkan dari game pertama gue bilang kayaknya sulit untuk 2-0. So, kita bakal lihat hasil prediksinya. Idola mampu memenangkan atas Suns atau malah sebaliknya. Yap, benar sekali. Game yang pertama sudah dimulai. Purple buff untuk masing-masing jungler sudah diamankan. Itulah pattern farming yang memang dilakukan oleh kedua jungler ini. Alright, tapi di depan sana para pemain dari tim Onyx Esports mereka bahkan dengan sigap membantu pergerakan atas seorang cewek. Bahkan di sisi sebaliknya Leo Murphy tetap menjaga pergerakan Kiboy agar tidak ada pergerakan ke arah bottom lane, Profesor. Iya, ini bottom lane-nya bakal benar-benar jadi santapan banget. Apalagi ada Fanny ya, kita tahu Sally Boy. Permainan super agresifnya ini akan mengganggu karena cewek ternyata. Itu udah langsung mengeluarkan satu flicker yang dimiliki oleh cewek. Dan di awal-awal seperti ini bisa saja untuk swallow pet-nya akan menjadi satu gangguan yang sangat aktif dari One. Way better digunakan sekarang, Pak Bolong. Masalahnya, oke, lo 2 menit, lo nungguin flicker dibandingkan lo harus mati kehilangan satu wave. Yap. Menurut gue itu, satu wave nanti lo kehilangan, lo bakal kehilangan satu wave plus platingan yang ada di arah bottom lane. Bisa satu level bahkan. Iya, dan bahkan ini kita tahu di arah bottom lane Nino dengan adanya platingan dia miliki itu bakal super berbahaya. Tapi Kairi masih mau lebih. Kairi udah level 4. Sally Boy dari Cowboy. Langsung tembak sampai tebakan Retribution. Di tangan dari seorang Kairi. Berhasil mengamankan satu buah respon miliki Sally Boy. Dan bahkan Sally Boy stuck bertahan di level yang ketiga. Sendirian loh di situ Kairinya. Sangat berani tindakan yang dia lakukan. Tapi Kiboy sudah mulai mendekat ke bagian bawah. Walaupun Leo Murphy juga sudah sadar akan kehadirannya. Enggak, ini masalahnya. Impact yang sangat besar diberikan oleh seorang Kairi. Dan bahkan dia bisa level 5 loh. Yes, dia bisa level 5 dan ini akan merubah gameplay mereka ketika mereka akan ada perebutan di arah Turtle, Profesor. Mereka harus berebut di arah Purple. Retribution-nya. Yes, akan dipaksa di mana sekarang Retribution? Kita bakal lihat itu. Dan bahkan ini bakal jadi free seharusnya bagi teman-teman dari Onyx Esports karena levelnya Kairi udah menyentuh ke arah level yang kelima walaupun tanpa dia purple buff ya. Yep, efek domino dari hilangnya satu orange buff tapi ada backupan yang diberikan pula oleh Suns di area tersebut. Chaos Assault yang dikeluarkan, Pai harus mundur dulu. Oke, bakal coba dibantu dan bahkan nampaknya Turtle di reset memilih untuk mendapatkan purple untuk Sally Boy, The Miracle Boy. Ini setidaknya memberikan sedikit waktu untuk Sally Boy kalau menurut gue. Dari Pai, keputusan untuk dia melakukan Thunderclap itu sangat tepat. Iya, bahkan itu targetingnya ngeri banget loh. Kairi dibikin setengah darah. Dan ini bisa menjadi sebuah ancaman karena nanti di late game, Pai ini dengan Thunderclap-nya bisa bikin Kairi turun loh dari Finch Poise. Yes, dan bahkan Sally Boy, The Miracle Boy masih coba untuk mendapatkan seorang boost. Cutthroat telah dikeluarkan yang tandanya ofensif dari Sally Boy ini bakal reset lagi. Tidak akan ada perebutan di arah Turtle untuk Sally Boy kalau dia harus pulang. Kalau dia mau mereset, tapi kalau dia mereset, keputusan yang akan dilakukan adalah mungkin berisiko kehilangan turtle-nya. Ya, tapi nanti belum kita lihat nih untuk team fight-nya karena ada Yves. Jadi kita tahu lah untuk area of effect-nya Udil ini bisa dibilang susah sekali untuk disentuh ke arah belakang. Apalagi kalau Udilnya di dalam rumput loh. Itu nggak kelihatan, ada efek slow. Kairi juga jump in ke tengah-tengah. Bisa jadi ada Lolita dari Leo Murphy. Dan bukan hanya itu. Membuka posisi Kiboy, nampaknya ini memberikan informasi di mana Udil berada. Dan Udil, dia tidak punya sprint. Posisi kali ini, Kiboy bakal coba di poking. Leo Murphy, Suns, 3 player berada di arah Turtle. Akan adu retribution dan bahkan didapatkan oleh seorang Suns. Mundur ke arah belakang, Sally Boy ada berkeboy. Mundur ke arah belakang, bahkan satu flicker. Bush memaksakan Sally Boy yang nampaknya dia akan kehilangan sebuah purple buff. Kematian yang didapatkan Sally Boy ini merubah gameplay alter ego kalau purple-nya dicolong oleh Kairi. Waduh, dan di bawah di area god lane ada satu orang pula yang tumbang. Tapi Pakito, Prof, on point sekali dan tadi adalah pertempuran dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Lebih tepatnya ada 3 pertarungan di 3 lini yang berbeda. Yes, di area depan, di area top lane itu, river. di river dan di bottom lane out of nowhere, kita melihat ada satu pergerakan dari cewek yang mendapatkan sebuah poin solo kill terhadap Nino. Yes.
Dan bahkan kalau bisa kita lihat dari seorang Kairi, menurut gua ini agak baik trigger disiplinnya. Karena tadi sebenarnya kalau kalian sadar, purple-nya ini terbuka nih. Kalau Sally Boy sekali aja purple-nya dicuri, Prof. Walaupun dengan segala pemaksaan Retribution dan juga Tempest of Blade, itu merubah gameplay Alter Ego loh. Dan bahkan kemarin aku baru lihat cara untuk nge-stop pergerakan dari Fanny dengan menekan kepada purple buff milik Fanny-nya sendiri. Yes. Jadi purple buff punya Onyx Esports kalau mau nih diambil yang gedenya doang. Diambil yang gedenya. Sisanya yang kecil itu namanya freeze untuk purple buff. Yes. Terus rusuhin di sini nih, rusuhin di area jungle dari Alter Ego. Biar nanti semua purple buff-nya cuma ada satu di Lane of Dawn. Yes, jadi benar-benar ditahan. Ditahan aja. Tapi concernnya Prof, kalau menurut gua. Dan ada, iya ada pengorbanannya. Ya, tetap. pengorbanannya adalah lo harus bakal kehilangan banyak poin. Tapi lihat quote di sana kamu yang belikan. Bahkan di sini tidak ada heavy life jab-nya. Berusaha untuk menghindari satu buah nama dan blaster Keyboy. Taruh rest-nya on point. Malah membuka crossbow ulting yang nampaknya ini akan menjadi pertukaran di arah top dan juga bottom lane. Pertukaran 2 untuk 1 masih adil karena mereka bertukar dengan Sally Boy. Iya, balik lagi jungler yang didapatkan dan bahkan 3 untuk 3 sekarang poinnya dengan gold leading Onyx Esports 2000 Kairi. Ini benar-benar sulit banget untuk disentuh. Wah, Sansia masih berusaha Lihat untuk Kairi. bisa. Tapi Kairi gak hanya menjadi sang eksekutor, tapi menjadi sang cover untuk rekannya. 911 call Kairi here. Gila, lihat dengan satu buah panggilan Kairi berhasil mendapatkan satu buah point kill. Dan bahkan di sisi sebaliknya Purple Buff bakal dirusuhin. Dan bakal dipaksa untuk menggunakan satu buah Retribution. Kairi kali ini akan mendapatkan turtle tanpa Retribution karena dia akan membantu kawanannya. Purple Buff, Invasion dan bahkan berhasil di cover dengan baik Pai dan Leo Morphy. Retribution digunakan, pertukaran yang sebenarnya menurut gue masih oke banget. Karena mereka cuma kehilangan turtle. It's okay as long Sally Boy dapetin purple buff ya. Plus rotasinya loh. Masih Cewek oke. coba lihat. Cewek tadi udah sampai ke area mid. Sementara One ya masih tetap berada di area tersebut. Ini apabila tadi terjadi team fight. Bisa dipastikan ada damager tambahan lagi yang dimiliki oleh Onyx yang kemungkinan besar akan bisa dimenangkan oleh mereka. Menurut aku bahkan dengan Kairi mengamankan Berserker Fury barusan, ini Nino harus udah mulai worry nih. Udah harus WoE sih. Gua harus win of nature. WoE gak sih? Karena kalau enggak kita tahu itu multiple critical-nya yang dimiliki sama Windtalker dan juga Berserker Fury. Ini bisa berlipat ganda critical chance-nya. Dan itu mempermudah Link untuk melakukan last hit basic attack kepada sosok Nino yang setengah darah kebetulan. Walaupun Steel Egg Plate sudah di tangan Nino ya. Iya. Walaupun, tapi ingat ini mereka punya magical damage bond. Mereka juga punya Kairi. Jadi Nino benar-benar agak sedikit struggle. Dan Mending di-respect aja. Mending di-respect aja. Tapi problemnya di sini, Nino harusnya agak sedikit dilema. Apakah gue bikin defensif untuk magical atau physical? Menurut gue physical terlebih dahulu. Karena dive in untuk seorang Kairi ini lebih cepat. Dan bahkan lihat, Kairi masuk. Level Soblade telah dikeluarkan. Dan Nino akan menjadi pilihan utama. Baru kita sebutkan. Nino ditumbangkan. God lanernya pincang. Mereka kehilangan turret, platingan. Dan bahkan kalau inner turret mereka pun juga hilang. Ini akan menjadi beban yang berat untuk Nino. Karena mereka tidak punya lagi laning yang aman untuk farming. Lihat, atas pecah. Bawah pecah. Dan sekarang Purple Buff langsung dirusin kayak begitu aja pun. Memaksakan agar Sally Boy menggunakan ke arah satu retributionnya karena di bagian central midnya pun. Udah langsung dihancurkan sedikit lagi Epidena. Tapi Udil harus mengeluarkan bola ke arah satu real manipulation. Dikeluarkan lagi bola 19 yang gak kena karena siapapun bola. Ya wes mereka berhasil mundur. Bisa engage karena nggak mau mengambil resiko. Dan Sally Boy kali ini ada sedikit ketertinggalan level. 3 level bahkan terpaut jauh bagi Kairi. Yang dari tadi juga dia targetingnya ke dua pemain. Itu Nino dan Udil. Nino Udil karena so far dia yang sangat bisa dipastikan untuk di pick off tanpa ada effort tambahan Profesor. Benar, dan ini Udil yang benar-benar bakal jadi target yang berbahaya. Karena kita tahu, kita ngomongin soal reward manipulation. Waduh. Kita ngomongin area dan kereset bakal jadi lock. Enggak. Karena masih dipukul. Masih mau dilanjutin untuk jadi turtle kayaknya. Tapi mereka kehilangan soft skill yang cukup banyak dan tidak bisa merespon cepat di arah bottom lane. Lihat, sampai bahkan boost harus kehilangan satu buah turret di arah bottom lane. Karena kalau tadi nggak krisis mungkin respawn yang akan coba didapatkan. Tapi Sans telah memberikan informasi kalau misalnya dari seorang Sally Boy belum mengeluarkan cutthroat-nya. Hanya memaksakan dengan cable-nya tapi belum cutthroat. Dan jangan lupakan itu sakit banget damage-nya. Udah menuju ke menit yang ke-8. Nih bedanya 3 level loh antara Kairi dan juga Sally Boy. Dan sekarang udah ada beda 2 level tapi tetap aja
Sisi networknya beda, sisi itemnya beda, Lebih sisi ke arah, atributnya ya, beda. atribut dan objektif mungkin ya. Atributnya loh, atributnya. Dan Apalagi itu- dengan Turtle yang tadi 3 kali diamankan. Ini kan berarti Perfect satu secure. tim. Iya. Iya. Satu tim udah bakal secure banget dari segi gold, EXP leading. Dan buat sekarang ini dengan 3 turret perbandingannya dengan 1 turret saja. Menurutku agak sedikit berat untuk teman-teman dari Altrigo. Ini yang Tapi bisa berbahaya. split push. Ini yang berbahaya. Mereka harus mengamankan Purple Buff. Wait. Tapi sayang sekali Sally Boy akan pincang nampaknya untuk kali ini. Tapi survive dengan satu Hai. objektif game yang didapatkan. Belum bisa menimbulkan efek yang luar biasa. Tapi ternyata ini malah menimbulkan satu buah snowballing untuk Onyx. Karena mereka tidak punya satu orang yang bisa menjaga pergerakan dari seorang cewek di belakang dengan Thunderclap atas Pai. Pai sangat penting untuk komposisi tim fight Profesor. Ini Iya, bisa zoning ya. Pai ini sangat penting Pak Pulung. pertanyaan gue adalah ini siapa yang ngebuka cakranya Kairi? Agresif banget loh hari ini. Karena- Super agresif yang dia mainkan. Dia cuma nggak cukup dengan satu orang, nggak cukup dengan satu purple. Kalau kata Profesor, Gas lagi. kalau kata Profesor, it's Sonic time. It's Sonic time. Yes. Karena itu kan Galak yang di sana kan. Gimana bro? Ini begini, Iya, gayanya iya, tadi iya. Marky dan juga Baloiski sebagai salah satu mantan rekan dari Kairi juga. Sama Bahkan Dlar ya? Untuk saat ini ya, bersama dengan Dlar juga. Untuk saat ini bahkan 4 poin kill dari Kairi. Ini menjadi sebuah tabungan yang manis banget bagi Kairi. Dia benar-benar snowballnya berhasil. Hitungannya sebagai gold leading juga untung banget 6.000 untuk teman-teman dari Onyx Esports. Dan Lord terbuka, menit 10. Otomatis nanti Lordnya akan muncul lagi di menit yang ke-12-13. Udah jadi enhance. Ya. Lord for sure. Ya. Kalau misalkan dominasinya stay di Onyx Esports, ini satu-satunya cara Altrigo Esports untuk mengembalikan keadaan adalah dengan ngereset Lordnya Yes. atau mengamankan balik Lordnya. Atau dengan adanya shutdown yang didapatkan terhadap tim Onyx. Kita bakal lihat. Tapi menurut gue pribadi, dengan gameplay dan draft ini mereka Altrigo, mereka lepasin aja untuk Lord yang sekarang. Ya, Lunox. Lord yang pertama, ya untuk di kontes sangat gak worth it, Prof. Iya, Ketika dan- dia dapetin Lord sekalipun dengan kehilangan 3 poin itu sangat-sangat gak worth it. Apalagi Wow, lihat, kena dong. Brandon Apati, oh my god, Retribution. Tetap diamankan kali dan bahkan mereka harus kehilangan satu buah Leo Murphy. Yang nampaknya dengan Lord kali ini untungnya mungkin masih bisa sama dengan Resurrection dari Leo Murphy yang kembali hidup ke Lane of Down. Ya, Karena dia masih masih butuh aman. beberapa detik lagi dan Leo Murphy juga sebentar lagi. Lordnya juga kan masih berjalan pelan-pelan dan Iya. ini balik lagi dengan hadirnya Lunox serta Bitrix satu tim, otomatis nggak nyampe sih harusnya 10 detik untuk ngamanin Lord. Ini bahkan walaupun kita tahu nih Lord yang masih awam, Lord yang bisa dibilang masih bener-bener ini banget, tidak ada efek charge, tidak ada efek dash kepada turret, jadi masih bisa di defense. Tapi masalah utamanya Kairi sudah selesai dengan Blade of Despair. Dia bisa langsung jump in ke arah belakang. Udil dan Nino kayaknya udah boleh hati-hati atau minimal minta cover sama Leo Murphy. Oh, yes, dan gua lihat Pak Pulung, lihat di depan sana Pak Pulung. Udah ada yang menghilang bagaikan sang kasih yang tiba-tiba melepaskan semuanya. Tapi lihat di arah bottom lane, masih bisa dihindari oleh Nino dan juga Leo Murphy. Cover yang sangat baik dan bahkan Pai melakukan tugasnya dengan baik untuk melakukan sebuah pengawalan di mid lane turret. Waduh, mendadak mereka ternyata dari Alter Ego belum mau menyerah. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Patrick. Dan Patrick, satu CP terutama yang dimiliki oleh pemain dari Onyx pun langsung hancur ditukar dengan Pai. Tapi itu dia yang gue bilang, kenapa Tugasnya. Pai itu sangat penting. Kalau nggak ada dia, Gadi bisa nabrak ke belakang ke arah cewek. Dan cewek ini sumber deal damage fisikal yang sangat-sangat besar dan bahkan bisa melakukan instant kill terhadap Sally Boy. Ya mungkin tadi gak ngeduga aja kayak secepat itu tiba-tiba Sirpai langsung ngincar ke arah belakang. Padahal cewek belum sempat untuk mengganti ke arah Wesker. Oke, Tyrant Revenge perlahan mulai lompat ke depan, ada bouncing ball menghalangi Sally Boy. Gak bisa maju, hanya ada shock terapi aja. Mereka membuat kehadiran mereka untuk datang di situ tanpa memberikan gangguan yang begitu berarti, tapi tetap berbahaya banget. Tapi gue ada satu hal sih yang gue suka dari Kairi. Walaupun dengan owning dia yang sangat jauh, dengan timnya memiliki hampir 10.000 gold differences. Dengan tadi, posisi tadi dia nggak memaksakan, dia memilih mundur ke arah belakang. Dia nggak maksakan Pak Pulung. Dia tahu dia bisa nge-pick off Leo Murphy, tapi concernnya Profesor, dia bisa hilang. Ya masalahnya Dia bisa shutdown. Dia lebih main aman aja dan lihat untuk sekarang cewek bahkan dia nge-freeze lane-nya sengaja. Biar teman-teman dari Alter Ego Esports ini nggak mendapatkan keuntungan sama sekali dari segi gold dan bahkan dari segi minion. Jadi levelnya juga nggak bakal nyusul untuk teman-teman dari Onyx Esports yang sekarang secara Bitrix yang udah bener-bener punya heptasis bahkan di tangannya nyala merah. Kita bisa lihat di sana. Iya. Jadi udah bener-bener berbahaya banget. Suruh diem aja Trainer dulu. dan juga Wesker yang dimiliki oleh satu sosok marksman yang satu ini. Suruh diam aja dulu. Diam dulu, cetar. Ambush ya kan, efek ambushnya kan yang ada di heptasis. Itu ngeri banget soalnya kalau tangannya merah. Masalahnya nih dia punya Renner Apati sekarang. Oke,
Dan posisi sekarang ini mungkin agak sedikit worth untuk di fight. Kenapa? Kairi, dia nggak punya purple buff. Informasi harusnya didapatkan oleh Sirpai. Lihat, dia bakal coba dipasang tapi ternyata Retribution di front point. Mencoba diselamatkan, Pai menunggu ke arah belakang. Langsung ada Keyboy. Dan ternyata Tyresan kali ini mencoba untuk menghindari satu buah Dominant Blast. Tapi lihat Kairi menunggu di atas tembok. Menunggu Udil untuk free. Dan nampaknya Keyboy pun tidak bisa ditumbangkan. That's why Kairi nggak harus turun. Ya, ini That's why dia nggak turun. komunikasinya terlihat di situ bagus banget loh. Lu kuat gak? Kuat gak? Dan kemungkinan mungkin itulah komunikasi yang terjadi hingga untuk Kufranya. Perbedaan 10.000 gold kayaknya emang nggak bakal Achievement jauh susah. banget, levelnya jauh, Susah level banget. jauh. Tadi kan kita udah sempat bahas kan, ada freeze lane bahkan. Iya. Jadi ada beberapa item yang harusnya Altrigo miliki, jadi nggak sempat untuk dimiliki. Levelnya ditahan dulu, lu Ditahan. jangan kenceng-kenceng banget untuk naiknya. Sama apalagi tadi kan kalau bisa dibilang, kalau tadi ada tim fight, mungkin war sekarang ini tidak akan muncul. Karena banyak soft kill atau banyaknya tumbang, entah Onyx yang akan dibalikan kanan atau bahkan Alter Ego yang di one strike pun. So, tapi melihat posisi di arah bottom lane. Nino. Nino, almost, is never enough. Ingat. Satu tembakan Renner Apati. Ingat, Renner Apati. Kenapa namanya Renner Apati? Karena dia nggak punya empathy. Karena dia nggak punya rasa, kasih. Darna bisa menumbangkan siapapun yang ada di depan Profesor. Itu Nggak ada belas kasih. hepasisnya sih yang bikin masalah utama. Dan Keyboy masih menahan dari Tyrant Revenge-nya untuk nanti dia engage ke arah belakang. Oke. Udah ompong kali ini. 12.000 gold difference. Membuat Makin Onyx jauh lagi. Makin jauh lagi. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, ini mereka mungkin saja akan menunggu ke Lord yang ke-18. Lord Yap, Evolve. tunggu lagi. Mereka akan tabrak 3 lane push. Dan ini yang mungkin akan sulit untuk seorang Udil. Ya, Udil untuk clear-nya juga lama yang pertama. Untuk clear wave aja kan kita ngomongin soal Sally Boy yang bisa speed push. Dan Nino ini kan tipikal single target, jadi agak-agak sedikit berat untuk melakukan clear minion. Oke, high ground-nya kuat. Ada Udil, ada Nino juga. Tapi masalahnya, jungle-nya diambil, semuanya diinvasi. Lane di freeze, nggak dikasih minion, nggak dikasih makan, nggak dikasih level. Lihat Nino stay di level 14 bahkan. Untuk itemnya sendiri, ini terpaut jauh sekali dengan cewek yang udah lengkap, bahkan punya Husklaw. Tidak menggunakan WON, gak apa-apa. Tapi dia punya Husklaw. Inilah yang akan membantu dia lagi untuk regen Bertahan HP-nya, lifesteal-nya. Berhadapan mungkin 1v1 situation dengan Betul. Masya. Dia masih Setuju. tetap bisa bertahan dengan adanya Husklaw tersebut. Dan gua respect banget sama Nino, lihat dia Athena Shield mau tidak mau Profesor. Iya. Apapun yang dilakukan Sun, mungkin dia bisa one by one, head to head, atau bahkan dari weakness point bisa lepasnya dari Sun. Bisa. Bisa lepas dari Sun. Bahkan kalau misalkan kita melihat Suns ya, untuk sekarang Suns udah punya Winter, itu jawabannya. Itu jawaban untuk satu pergerakan yang mematikan dari Nino. Namun, di satu sisi aku nggak tahu nih, untuk item terakhirnya, oh Divine Glaive udah terjawab ternyata. Dibuat sekarang, udah lengkap banget itemnya dengan Winter Enchant juga. Dan untuk boots-nya ini loh, yang bakal nge-clean di area yang berlawanan. Di mirror dari laning jauhnya Onyx Esports, dia di bottom lane. Oke. Bakal coba didorong terlebih dahulu di arah bottom lane. Distraction again dari Boots. Kita lihat juga dia punya Malefic Roar. Oke. Malefic. Tandanya ini ya, benar-benar seuntung itu ya dari seorang Boots. Dan kalau soal Lunox, Beatrix, Link. Udah. Udah. Kalau Link oke lah, mungkin kalau udah bener-bener jadi itemnya. Dua itu aja. Tapi dua itu Lunox sih. Patrick Luno kalau kerjasama udah Lunox kan balik ke settingan pabrik soalnya. 5% maksimum HP, ya itu bakal jadi damage. Jadi semakin tebal darah Lord, semakin tebal darah musuhmu, ya kan. Lunox semakin tenang. akan Karena semakin bahaya lagi. Chaos Assault-nya makin berbahaya. Betul, makin gede lagi untuk point damage-nya. Mau nggak mau untuk Sally Boy. Puasa, purple buff cukup lama. Itu dia Pak Pulang yang dari awal sudah gua kasih tahu. Kalau misalnya mereka udah kehilangan satu purple buff, itu bakal menghilangkan tempo bermain dari Alter Ego. Tapi lihat Survive memaksa ke arah belakang. Survive mencari di mana keberadaan dari seorang cewek. Tapi ternyata di sini bakal coba dipaksa di arah depan. Fire, reward manipulation, Celebrate dengan Cowboy Suns. Order pilihan bahkan Kevin 12 Udil. Patrick. Gak bisa apapun. Mereka fokus objektif gaming. Gak bisa bermain dengan lebih dalam lagi. Dan bahkan gak peduli ada reward manipulation. Gak peduli ada apapun di depan sana. Yang mereka belikan adalah satu, objektif gaming. Dan tadi itu Base. strat yang menarik dari Keyboy dan